Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Baik Ananda, pada video ini kita akan belajar kimia bersama dengan Ibu Rahmi pada materi korosi. Sebelum kita eksplor lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi hari ini. Berikut adalah KD pada materi korosi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi korosi adalah sebagai berikut. Sebelum memulai kegiatan belajar, pastikan Ananda memahami materi yang telah dipelajari tentang konsep penyetaraan reaksi redoks dan potensial sel. Jika kalian belum menguasai materi tersebut, kemungkinan akan mengalami kesulitan karena merupakan materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelumnya. Sudah tidak sabar belajar kimia? Mari kita simak video bahan ajar berikut dengan penuh semangat. Banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan reaksi kimia. Salah satu contohnya adalah fenomena korosi. Pernahkah Ananda melihat benda-benda yang terbuat dari logam mengalami korosi? Seperti yang terlihat pada video berikut. Kini muncul pertanyaan sederhana, apa sebenarnya korosi itu? Bagaimana prosesnya? Lalu faktor apa saja yang menyebabkan korosi? Dan bagaimana mengatasi peristiwa korosi? Nah, kita akan menjawab semua pertanyaan tersebut dengan mempelajari materi pada hari ini. Korosi adalah proses redoks di mana logam dioksidasi oleh oksigen akibat kelembapan yang tinggi. Proses korosi merupakan peristiwa elektrokimia. Suatu logam akan mengalami korosi bila permukaan logam terdapat bagian yang berperan sebagai anoda dan di bagian lain berperan sebagai katoda. Proses korosi yang banyak terjadi adalah korosi pada besi. Suatu bagian tertentu dari besi berperan sebagai anoda, sehingga besi mengalami oksidasi menjadi ion besi 2. Elektron yang dilepaskan oleh besi mengalir pada bagian lain dari besi maupun ke lingkungan yang mengandung banyak oksigen. Oksigen berperan sebagai katoda dan menyebabkan terjadinya reduksi oksigen dan mmenghasilkan hidroksida OH-. Reaksinya adalah O2 ditambah H2O ditambah 4 elektron menghasilkan ion OH-. Pada saat yang bersamaan, ion Fe2+ bermigrasi ke permukaan yang lebih lembab. Keseluruhan reaksi dengan penambahan elektron yang ditransfer dapat dilihat pada video berikut. Untuk memudahkan Ananda memahami proses terjadinya korosi, mari kita perhatikan animasi berikut. Dilihat dari aspek elektrokimia, korosi merupakan proses terjadinya transfer elektron dari logam ke lingkungannya. Logam berlaku sebagai sel yang memberikan elektron atau anoda dan lingkungannya sebagai penerima elektron atau katoda. Reaksi yang terjadi pada logam yang mengalami korosi adalah reaksi oksidasi, di mana atom-atom logam larut ke lingkungannya menjadi ion-ion dengan melepaskan elektron pada logam tersebut. Sedangkan dari katoda terjadi reaksi reduksi, di mana ion-ion dari lingkungan mendekati logam dan menangkap elektron-elektron yang tertinggal pada logam. Dari hasil reaksi reduksi dan oksidasi inilah dihasilkan senyawa hidrat besi 3 oksida yang dikenal dengan karat besi. Sejauh ini, contoh yang paling lazim dari korosi ialah pembentukan karat pada besi. Proses korosi pada besi terjadi secara bersamaan antara setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Mari kita bahas terlebih dahulu proses korosi pada suasana asam. Perhatikan bahwa reaksi ini terjadi dalam medium asam. Enol sel yang dihasilkan adalah positif 1,67 volt.
Ion H+ dipasok sebagian oleh reaksi karbon dioksida di atmosfer. Dengan air membentuk asam karbonat. Ion Fe2+ yang terbentuk pada anoda dioksidasi lagi oleh oksigen. Bentuk terhidrasi dari besi 3 oksida ini dikenal sebagai karat. Banyaknya air yang terikat dengan besi oksida beragam, sehingga kita menyatakan rumusnya sebagai Fe2O3NH2O. Perbedaan proses korosi pada suasana basah dapat dilihat dari potensial sel yang dihasilkan. Jika pada suasana asam menghasilkan positif 1,67 volt, maka proses korosi pada suasana basah menghasilkan positif 0,84 volt. Ananda, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka Ananda perlu memperhatikan potensial sel yang dihasilkan dari kedua reaksi tersebut. Proses korosi pada suasana asam menghasilkan potensial sel sebesar positif 1,67 volt. Sedangkan pada suasana basah, potensial sel yang dihasilkan adalah positif 0,84 volt. Harga N0 sel besar dari 0. Ini menunjukkan bahwa reaksi korosi berlangsung secara spontan, baik pada suasana asam maupun pada suasana basah. Harga potensial reduksi dalam suasana asam lebih besar, sehingga proses korosi lebih cepat karena semakin positif potensial sel, maka semakin banyak kerja yang bisa dilakukan oleh sel. Larutan yang bersifat basah juga dapat mengakibatkan korosi, tetapi prosesnya lebih lambat dari suasana asam. Ananda, mari kita perhatikan benda-benda di sekitar kita yang berkarat. Sebenarnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korosi? Mari kita analisis faktor-faktor penyebab terjadinya korosi pada bagian berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi ada 5. Yang pertama adalah konsentrasi oksigen dan uap air. Yang kedua adalah pH. Yang ketiga adalah terbentuknya sel elektrokimia. Yang keempat adalah suhu, dan yang terakhir adalah keberadaan elektrolit. Untuk penjelasannya, mari kita lihat video ini dengan baik. Besi atau logam yang berkarat bersifat rapuh, racun, mudah larut, dan bercampur dengan logam lain. Hal itu tentu berbahaya dan merugikan. Oleh karena itu, kerugian yang cukup besar akibat dari proses pengaratan mengharuskan adanya upaya-upaya pencegahan terjadinya karat. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengaratan besi, banyak cara pencegahan yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut. Untuk pemahaman Ananda pada materi ini, mari kita selesaikan soal berikut. Demikian akhir dari video bahan ajar ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.